Di samudra luas yang biru, hiduplah seekor hewan istimewa bernama penyu. Ia sudah ada sejak zaman dinosaurus ratusan juta tahun yang lalu dan hingga kini masih setia berenang di lautan. Tubuhnya dilapisi tempurung yang kokoh, sementara kaki-kakinya berubah menjadi sirip lebar yang membantunya menjelajahi ombak dan arus. Penyu adalah pengembara sejati. Ia bisa menempuh ribuan kilometer perjalanan, menyeberangi samudra, lalu kembali ke pantai tempat ia dilahirkan. Di sanalah pada malam yang tenang, sang penyu betina menggali pasir dengan sabar, meletakkan puluhan telur, lalu menutupinya sebelum kembali lagi ke laut. Archelon yang berukuran panjang badan 4,5 meter, 75 sampai 65 juta tahun lalu telah berenang di laut purba seperti penyu masa kini. Apa itu penyu? Penyu atau katung adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Penyu sudah ada sejak akhir zaman kapur atau seusia dengan dinosaurus. Fosil penyu tertua setidaknya berumur 120 juta tahun. Fosil itu menunjukkan semua ciri khas penyu modern. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Pada umumnya, kaki depan hanya memiliki satu cakar. Cakar kedua biasanya tidak ada atau berukuran sangat kecil. Spesies jantan dapat dibedakan dari betina dengan melihat ukuran cakar kaki depan dan ekor yang relatif panjang. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, penyu tetap harus naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Hal itu disebabkan sistem pernapasan penyu yang menggunakan paru-paru. Untuk memudahkannya mengambil udara dari permukaan air, penyu memiliki lubang hidung yang dekat dengan permukaan atas tengkorak. Tidak diketahui seberapa jauh penyu bisa berenang tanpa istirahat. Beberapa penyu telah menempuh jarak 3.000 km dalam waktu sekitar 3 bulan. Penyu mengalami siklus bertelur yang beragam, dari 2 hingga 8 tahun sekali. Sementara penyu jantan menghabiskan seluruh hidupnya di laut. Betina sesekali mampir ke daratan untuk bertelur. Penyu betina menyukai pantai berpasir yang sepi dari manusia dan sumber bising dan cahaya sebagai tempat bertelur yang berjumlah ratusan itu. Dalam lubang yang digali dengan sepasang tungkai belakangnya. Pada saat mendarat untuk bertelur, gangguan berupa cahaya ataupun suara dapat membuat penyu mengurungkan niatnya dan kembali ke laut. Juga penyu menggunakan magnetisme bumi sebagai bantuan untuk kembali ke kampung halamannya ketika saat masih menjadi tukik dan kembali saat sudah dewasa untuk bertelur. Penyu yang menetas di perairan pantai Indonesia ada yang ditemukan di sekitar Kepulauan Hawaii. Penyu diketahui tidak setia pada tempat kelahirannya. Tidak banyak regenerasi yang dihasilkan seekor penyu. Dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling banyak hanya belasan tukik yang berhasil sampai ke laut kembali dan tumbuh dewasa. Itu pun tidak memperhitungkan faktor perburuan oleh manusia dan pemangsa alaminya, seperti kepiting, burung dan tikus di pantai, serta ikan-ikan besar begitu tukik tersebut menyentuh perairan dalam. Di tempat-tempat yang populer sebagai tempat bertelur penyu, biasanya sekarang dibangun stasiun penetasan untuk membantu meningkatkan tingkat kelulus hidupan atau survival. Jenis-jenis penyu. Di dunia saat ini hanya ada 7 jenis penyu yang masih bertahan, yaitu penyu hijau, Chelonia maidas, penyu sisik, Eretmochelys imbricata, penyu Kemps ridley, Lepidohelys kempi, penyu lekang, Lepidohelys olivacea, penyu belimbing, Dermochelys coriacea, penyu pipih, Natator depressus, penyu tempayan, Caretta caretta. Dari ketujuh jenis ini, hanya penyu Kemps ridley yang tidak pernah tercatat ditemukan di perairan Indonesia. Dari jenis-jenis tersebut, penyu belimbing adalah yang terbesar dengan ukuran panjang badan mencapai 2,75 meter dan bobot 600
sampai 900 kg. Penyu lekang adalah yang terkecil dengan bobot sekitar 50 kg. Namun demikian, jenis yang paling sering ditemukan adalah penyu hijau. Penyu hijau adalah hewan pemakan tumbuhan yang sesekali memangsa beberapa hewan kecil seperti plankton,